Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kapan SK honorer yang lulus P3K itu keluar setelah pelamar lulus seleksi? Informasi selengkapnya, ayo ditonton secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau calon P3K dengan perjanjian kerja akan diterima oleh setiap P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi. Lantas, kapan jadwal resmi SKP 3K ini bisa keluar? SKP 3K diketahui merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam manajemen pegawai pemerintah. Dokumen ini merupakan satu-satunya landasan formal yang mengikat antara pemerintah dan calon pegawai untuk menciptakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. Jadi rekan-rekan sekalian, jika saat ini rekan-rekan belum menerima SK, jangan terlalu gembira, terlalu berlebihan, oleh karena memang salah satu landasan formal yang mengikat antara pemerintah dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah SK pengangkatan. SKP 3K sendiri ini memiliki peran penting di dalam mengatur status dan hak serta kewajiban calon pegawai yang akan menjadi bagian integral dari aparatur pemerintah. Di dalam SKP 3K nantinya akan dicantumkan masa kontrak, kemudian besaran gaji pokok yang diterima oleh para pegawai P3K. Adapun proses penerbitan surat keputusan P3K itu setelah pelamar berhasil melewati seleksi administrasi dan serangkaian tahapan seleksi berikutnya. Nah, sekarang seperti diketahui saat ini tahapan seleksi P3K 2023 masih di dalam atau berada di dalam tahap pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup. Jadi terdapat beberapa hal penting yang perlu rekan-rekan ketahui di dalam proses dan tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Jangan sampai data yang rekan-rekan input di DRH itu ada yang menyalahi atau seperti apa. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada rekan-rekan, khususnya para tenaga honorer yang telah lulus pada seleksi P3K pada tahun ini, agar bisa memperhatikan secara detail terkait dengan data-data serta syarat-syarat yang dipersyaratkan di dalam pengisian daftar riwayat hidup. Nah, rekan-rekan sekalian, SK merupakan bersifat formal dan sah yang menandakan bahwa individu tersebut telah resmi diterima sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian yakni berapa lama biasanya SKP 3K itu bisa keluar dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKP 3K ini. Pengumuman kelulusan pendaftar P3K sebagaimana diketahui bersama telah diumumkan pada pertengahan Desember 2023 dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memang telah dijelaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan, pelamar yang lulus seleksi itu akan diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan pejabat pembina kepegawaian yang disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Selanjutnya, BKN akan menerbitkan nomor induk P3K yang diterima oleh PPK paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi rekan-rekan sekalian, di agenda tentatif tahapan seleksi P3K 2023, pengusulan nomor induk ini nanti setelah tahapan pemberkasan yang akan dimulai tanggal 15 Januari hingga dengan 14 Februari 2024. Nah, ternyata setelah pengusulan itu BKN akan menerbitkan nomor induk P3K yang diterima oleh PPK paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, jika pengusulan dilakukan tanggal 15 Januari maksud saya, maka paling lambat 15 Februari nomor induk itu telah terbit ya. Nomor induk telah ditetapkan
Jadi paling lambat bulan Februari nomor induk P3K untuk tahapan seleksi 2023 itu ditetapkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tahapan seleksi P3K 2023 untuk pengisian daftar riwayat hidup ini akan dilakukan 14 Desember hingga dengan 12 Januari 2024. Jadi terjadi perubahan jadwal, bukan lagi tanggal 14, tetapi tanggal 16 Desember hingga dengan tanggal 14 Januari 2024. Nah, sementara usul penetapan NIP P3K pada dilakukan pada tanggal 15 Januari hingga dengan 14 Februari 2024 kalau saya tidak salah ya. Jadi setelah memperoleh nomor induk P3K, maka syarat mendapatkan SK P3K sesuai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, yakni pelamar yang lulus wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pihak yang bersangkutan akan menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN. Jadi sesuai dengan PP nomor 49, jadi memang pelamar yang lulus ini wajib menyerahkan kelengkapan administrasi. Jadi saat ini kelengkapan administrasi itu bisa dilakukan secara online melalui akun SSCSN masing-masing dan juga bisa dilakukan secara offline. Jadi ada juga pemerintah daerah yang mempersyaratkan penyerahan bukti fisik administrasi yang di upload di akun SSCSN. Jadi rekan-rekan perlu memperhatikan hal ini, jangan sampai ada berkas-berkas yang rekan-rekan tidak penuhi. Nah, rekan-rekan sekalian, merujuk isi peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 pasal 30, maka pengangkatan P3K itu dilakukan dalam 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K. Nah, jika dilihat dari tahapan penetapan nomor induk, pengusulan penetapan nomor induk itu dari tanggal 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Jadi kemungkinan di bulan Februari ini sudah ada penetapan nomor induk. Nah, setelah penetapan nomor induk di bulan Februari, berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2014 pasal 30 disebutkan bahwa pengangkatan P3K itu dilakukan dalam 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk. Jadi setelah Februari ditetapkan nomor induk, maka bulan Maret jika sesuai merujuk aturan BKN ya, 30 hari kerja setelah menerima penetapan nih, maka bulan Maret itu SK P3K itu sudah bisa diterbitkan. Jadi pejabat pembina kepegawaian dan calon P3K kemudian menandatangani perjanjian kerja. Setelah itu, pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan keputusan pengangkatan atau SK P3K. Masih di dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa keputusan pengangkatan atau SK P3K ini menjadi dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Jadi gaji rekan-rekan itu akan mulai terhitung sejak SK itu sudah diterbitkan. Nah, di dalam perjanjian kerja setidaknya harus memuat tugas, target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta larangan yang berkaitan dengan P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, kemungkinan besar bulan Maret atau paling lambat bulan April, rekan-rekan yang lolos P3K 2023 ini akan menerima SK pengangkatan. Semoga semuanya lancar dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.